Pernyataan luar biasa Shin Tae-yong jelang hadapi Piala Asia 2023. Keluarga sampai menangis haru, saat Maarten Paes dengan setulus hati bela timnas. Sain Patinama terancam absen melawan Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pernyataan luar biasa Shin Tae-yong jelang hadapi Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak gentar meski skuad Garuda punya ranking FIFA terendah di antara 4 kesebelasan di grup D Piala Asia 2023. Baginya, ranking FIFA hanyalah angka. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama timnas Irak, timnas Vietnam, dan timnas Jepang. Jika menilik dari peringkat masing-masing rivalnya, memang tim Merah Putih punya ranking FIFA paling rendah. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini menghuni peringkat 146 dunia. Sementara itu, Jepang menjadi nomor 1 di Asia dengan berada di urutan 17 dunia, Irak di posisi 63, dan Vietnam menghuni ranking 94. Indonesia bahkan memiliki ranking kedua terendah di antara 24 kontestan Piala Asia 2023. Posisi paling buncit ditempati timnas Hong Kong yang menghuni urutan 150. Mengenai situasi itu, Shin sama sekali tidak gentar. Pelatih asal Korea Selatan ini yakin timnas Indonesia bisa memberi kejutan jika tampil penuh percaya diri. Peringkat hanyalah angka. Ini adalah kepercayaan diri para pemain, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Sports Chosun, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Jika para pemain bermain tanpa patah semangat saat menghadapi tim yang lebih baik daripada kami, itu bisa membawa hasil di luar ekspektasi, tukas pria berusia 53 tahun tersebut. Lebih lanjut, Shin mengatakan telah membawa pemain-pemain terbaik Indonesia ke Piala Asia 2023. Terlebih, dia memasukkan 7 pemain naturalisasi dalam daftar skuad. Kami memiliki pemain yang bagus-bagus. Termasuk 6-7 pemain naturalisasi, tanda Shin. Erick Thohir akui mental Indonesia semakin kuat setelah melawan Iran di Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi dukungan kepada skuad Garuda untuk memberikan yang terbaik. Dia ingin timnas Indonesia bisa petik modal penting jelang Piala Asia 2023. Indonesia seperti diketahui sudah menjalani 2 laga uji coba melawan Libya pada 2 dan tanggal 5 Januari lalu. Timnas Garuda belum memetik hasil yang diinginkan. 2 pertandingan uji coba sudah dihadapi timnas Indonesia. Meski bukan hasil yang kita inginkan, ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya, tulis Erick Thohir di akun media sosial X miliknya. Sekarang saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran. Pertandingan ini modal penting sebelum timnas menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia, kita berikan yang terbaik. Dari 2 kali uji coba jelang Piala Asia 2023, timnas Indonesia alami kemajuan karena bisa meredam Libya 1-2 di laga kedua. Permainan mulai berubah dibandingkan laga pertama di mana Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Kini timnas Indonesia sudah tiba di Qatar dengan kekuatan 27 pemain. Ini termasuk 2 pemain yang sudah dicoret yaitu Adam Alis dan Arhan Fikri. Kedua pemain masih tampak dalam foto tim saat tiba di bandara di Doha, Qatar. Ini sesuai dengan ucapan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang mengatakan skuad akhir akan diumumkan pada tanggal 10 Januari. Shin Tae-yong bahkan menyebutkan skuad yang ada sekarang bisa berubah 6 jam sebelum pertandingan. Timnas Indonesia berharap tidak terjadi apa-apa dengan pemain yang ada sekarang. Meski begitu, timnas Indonesia belum diperkuat lagi oleh Sain Patinama. Bek kiri atau kanan timnas Indonesia ini belum pulang dari Belanda untuk mengunjungi kondisi ibunya. Memang sudah dirilis 26 pemain tetapi 28 pemain tetap akan dibawa ke Doha, katanya seperti video yang dirilis akun timnas Indonesia.
Kepastiannya akan ditentukan tanggal 10 Januari setelah lawan Iran, jadi ya memang secara regulasi 6 jam sebelum pertandingan dimulai bisa dipastikan dan bisa diganti juga pemain-pemainnya. Sain Patinama terancam absen melawan Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, masih belum bisa memastikan kapan Sain Patinama dapat bergabung kembali dengan tim berjulukan skuad Garuda itu untuk Piala Asia 2023. Ditunggu ya, kami masih menunggu perkembangan kondisi Ibu Patinama, ujar Nova, pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Patinama sempat mengikuti training camp Timnas Indonesia di Turki selama sepekan lebih, namun pemain kelahiran Lelystad, Belanda, itu meminta izin untuk pulang negeri kincir angin. Waktu itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa Patinama harus kembali ke Belanda karena ibunya mengalami masalah kesehatan. Ketika itu, Shin Tae-yong memastikan bahwa Patinama bisa kembali secepatnya ke Timnas Indonesia karena kondisi ibunya telah membaik. Jujur, ada masalah kesehatan ibunya Patinama. Jadi, akhirnya dua kembali ke Belanda, ujar Shin Tae-yong pada awal Januari tahun 2024. Namun, Patinama sudah mengabarkan bahwa ibunya tidak apa-apa. Jadi saya mengizinkan dia untuk kembali ke Belanda lebih dulu supaya psikologisnya lebih stabil. Tapi, ia akan kembali secepatnya, jelasnya. Di posisi fullback kiri yang biasa ditempati Patinama, Shin Tae-yong masih mempunyai dua pemain lagi. Keduanya adalah Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Reaksi Shin Tae-yong diserbu puluhan supporter Timnas Indonesia di Qatar. Timnas Indonesia mendapat sambutan meriah dari supporter setelah tiba di Qatar pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2023 pagi waktu setempat. Skuad Garuda proyeksi Piala Asia 2023 sudah lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, sejak tanggal 21 Desember tahun 2023. Rombongan tim Merah Putih kemudian menuju Istanbul pada Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2023 malam waktu setempat. Dari ibu kota Turki tersebut, anak asuh Shin Tae-yong baru terbang ke Doha, Qatar, pada Minggu 7/1 dini hari. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan yang tiba di Doha pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2023 pukul 6 waktu setempat langsung disambut Duta Besar Republik Indonesia Ridwan Hasan. Timnas Indonesia terlihat mendapat kalungan bunga berwarna merah dan putih. Setelah tiba di Qatar, skuad Garuda menuju hotel. Puluhan supporter Timnas Indonesia ternyata sudah menunggu di pelataran lobi hotel. Ofisial Timnas Indonesia bahkan harus membuat pagar pembatas untuk membuat jarak antara pemain dan supporter. Mereka tak segan menyanyikan lagu "Garuda di Dadaku". Dalam video singkat yang diunggah di akun Timnas Indonesia, para supporter diberi kesempatan meminta tanda tangan pemain termasuk Justin dan Elkan Bagot. Rencananya, skuad arahan Shin Tae-yong dijadwalkan langsung menjalani latihan pada Minggu sore di lapangan Al-Egla 2, Doha. Selain berlatih, Timnas Indonesia juga akan kembali menjalani satu agenda uji tanding menghadapi Iran pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Indonesia sempat menjalani dua laga uji tanding menghadapi Libya pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2023 dan Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Timnas Indonesia menelan kekalahan dalam dua laga tersebut. Timnas Indonesia baru akan menjalani laga pertama Piala Asia pada tanggal 15 Januari menghadapi Irak. 4 hari berselang Indonesia menghadapi Vietnam. Laga terakhir melawan Jepang akan berlangsung pada tanggal 24 Januari. Keluarga sampai menangis haru, saat Maarten Paes dengan setulus hati bela Timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan keluarga Maarten Paes menangis haru saat kiper FC Dallas itu ingin memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu menunjukkan keluarga Maarten Paes mendukung sang anak memilih memperkuat Timnas Indonesia. Ini investasi. Dia sendiri yang mau memperkuat Timnas. Terharu gak? Saya luar biasa, kata Erick Thohir, pada Senin tanggal 8 Januari tahun 2024.
Kiper utama FC Dallas, ketika dia ketemu neneknya, orang tua, untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia, nangis keluarganya, lanjut Erick Thohir. Erick Thohir memastikan proses naturalisasi Maarten Paes segera dimulai. Maarten Paes sendiri telah menyatakan minatnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia. Ia memenuhi persyaratan menjalani proses naturalisasi karena sang nenek lahir di Indonesia. PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sebelumnya, JIZ telah resmi menjadi WNI dan tinggal menunggu perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Selain itu, Tom Haye SC Heerenveen, dan Ragnar Oratmangun Fortuna Sittard juga sedang menjalani proses naturalisasi. Bukan tak mungkin, proses naturalisasi Maarten Paes bakal dibarengi dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Harapannya proses naturalisasi Maarten Paes berjalan cepat. Dengan begitu, kiper 26 tahun ini bisa ambil bagian saat timnas Indonesia bersua Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024.